Halo Pak Matma. Ini mana? Ini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita mulai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina KKG kelas 3, Bapak Sumardi SPD. Yang terhormat juga Bapak Selamat SPD selaku pembina juga, yang pada siang hari ini tidak bisa membersamai kita karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas 3 Kecamatan Cawas yang berbahagia. Marilah Bapak Ibu guru, kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara kita untuk siang hari ini berjalan dengan lancar. Izinkan saya pada siang hari ini membacakan acara yang pertama, pembukaan sudah kita lalui. Kemudian acara yang kedua nanti ada sambutan dari Bapak Pembina. Selanjutnya acara inti. Nanti inti akan diisi oleh Bapak narasumber kita yang akan mengisi tentang budaya positif. Kemudian acara selanjutnya ada tanya jawab tentang acara kita, materi pada siang hari ini. Kemudian acara yang terakhir yaitu laporan keuangan dan penutup. Mari Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menginjak siang dan juga sudah panas juga di ruangan ini, alangkah lebih baiknya kita langsungkan ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Pembina. Kepada Bapak Sumardi SPD saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat pengurus KKG kelas 3, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, khususnya kelas 3. Monggo Pak Agus. Pertama dan paling utama, marilah taatinya kita selalu panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua dan berupa kenikmatan kesehatan
sehingga pada siang hari yang cukup panas ini kita bisa bersama-sama berkumpul di SD Negeri 3 Jawas dalam rangka kegiatan KKG dalam kondisi siang tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf beliau Bapak Selamat SPD kali ini tidak bisa hadir karena beliau ada tugas yang tidak bisa dihindarkan. Saya juga mohon maaf pertemuan kemarin tidak bisa ikut KKG juga karena ada kegiatan, dan saya juga mohon maaf lagi yang ketiga, ini nanti tadi saya dan Bu Narti nanti jam 12 mohon izin karena di sekolah ada kegiatan. Untuk selanjutnya, selamat bergabung kepada Bapak Ibu guru kelas 3 yang baru. Monggo segera berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang sudah agak lama. Juga selamat kepada rekan kita Bu Guru kelas 3 Bu Dewi, yang mana beliau saat ini sudah menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Pagisari, kepala sekolah tercepat. Selamat Bu Dewi. Selamat Bu Dewi. Dalam waktu 4 hari atau 3 hari langsung diambil sumpah janji. Selamat sekali lagi Bu Dewi. Kali ini beliau masih mewakili kelas 3 karena untuk guru kelas 3-nya belum berkenan hadir. Untuk selanjutnya, tadi ada sedikit rumor lagi masalah sertifikat yang sudah jadi, dan untuk pengambilan itu membutuhkan dana 10.000 per monggo ini mau diambilkan di kas atau sendiri-sendiri langsung mawon pripun kas mawon kunci ya. Terima kasih. Dados niki mangke langsung dipendhet mawon bayare ngangge kas wong kase akeh ya. Untuk selanjutnya monggo untuk kegiatan KKG khususnya di kelas 3 ini dibuat sedemikian rupa sehingga nanti terutama saya serahkan kepada beliau-beliau yang masih muda-muda. Jelas itu masih eksis kalau seperti saya Pak Natmandes lekro, ya, bahasanya lekro. Monggo pada Pak Agus, Pak Arif, Barum dan sebagainya monggo nggih nanti dicoba kembali dibuat yang lebih inovatifnya. Kalau memang terpaksa mungkin daring juga tidak apa-apa, seperti kelas 5 saat ini hari ini kayaknya daring. Kelas 5 hari ini daring. Mau mencoba seperti itu juga bisa nanti. Atau kapan-kapan mau keluar lagi juga bisa. Keluar lagi nggih sakit itu. Cocok, nggih. Cocok Pak Atman. Kemudian ke mungkin dalam forum yang KKG ini bisa dibahas masalah PMF maupun bagaimana cara membuat aksi nyata, karena rata-rata agak bingung termasuk saya. Gitu. Kalau yang seperti yang muda-muda ini harus canggih. Monggo mangke ilmu-ilmunya ditularkan supaya nanti Bapak Ibu khususnya yang kelas 3 yang sudah manula bisa membuat aksi nyata. Untuk terakhir kali selamat melaksanakan kegiatan lagi
kemajuan khususnya di kelas 3 di wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cawas. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan, karena nanti akan banyak waktu yang disampaikan pada narasumber dan tentunya itu akan lebih bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sumarti SPD yang telah memberikan beberapa pesan-pesan kepada kita. Mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti untuk selanjutnya, yang terutama mengenai kegiatan kita di luar, gitu ya. Ya, tapi tentunya juga perlu dibarengi dengan kinerja kita tentang peningkatan kita aktivitas di PNN-nya, seperti itu ya, sama inovasi-inovasi kegiatan selama kita KKG kita. Semoga pesan-pesan wejangan dari Pak Sumarti ini menambah semangat kita, menambah kekompakan kita untuk di KKG kelas 3 ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kita langsung saja nih, karena nanti jam 12 ada beberapa Bapak Ibu yang izin. Kita langsung saja untuk hari ini nanti akan diisi dengan materi, yaitu tentang budaya positif, yang tentunya materi ini nanti pasti akan sangat berguna bagi kita untuk menghadapi anak didik kita yang beraneka ragam macam jenis karakternya, seperti itu ya. Ini nanti bisa kita pahami bersama, kemudian mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di khususnya kelas 3. Ini juga bisa kita terapkan ke siswa-siswa yang lain, tidak hanya di kelas 3, seperti itu. Monggo, langsung saja saya persilakan kepada Bapak narasumber kita. Ya, ini narasumber dari jauh loh ini, dari Bogor Bapak Ibu. Oh, ini tadi aja kesininya naik. Bogor Cawas, bukan Bogor Jawa Barat nih. Monggo kepada Bapak Harjoko SPD saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sumarti yang saya hormati, Bapak Ibu rekan-rekan dari kelas 3 yang saya hormati pula. Alhamdulillah saya diberikan fasilitas, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya senang sekali Bapak Ibu karena melihat ketika masuk di KKG kelas 3 itu kayak sangat kekeluargaan sekali. Bisa ini Bu, tambah anggota baru betul. Kalau tambah nanti saya tak masuk ke sini juga. Pikir Mas, pengen tapi teman-teman jangan belum mau mengganti adik kelas 6. Jadi masih tetap harus di kelas 6. Tadi saya sempat datang awal ya Bapak Ibu, terus sempat diajak untuk usung-usung. Sebesar kelas 8, saya di sekolah juga gayanya usung-usung. Santai mawon. Santai mawon. Karena ini nuansanya kekeluargaan, jadi anggap saja saya bukan narasumber ya Bapak Ibu, tapi anggap saja keluarga sendiri di sini gitu ya. Adik nggak apa-apa, Mas ya. Padahal ada yang manggil Pak D juga nggak apa-apa. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini merupakan salah satu kesempatan saya untuk mempraktikkan apa yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak saya. Jadi alhamdulillah kemarin saya dihubungi oleh Mas Agus dan Mbak Harum terkait gimana kalau menggunakan salah satu kesempatannya di KKG kelas 3. Alhamdulillah saya terbantu sekali Bapak Ibu. Kebetulan di Bogor 2 itu sedang padat sekali kegiatannya seminggu ini. Jika mau menggunakan DSD, kami terkendala beberapa fasilitas. Salah satunya adalah LCD yang ini sebenarnya LCD-nya Pak Agus. Tampaknya DSD Bogor itu nggak bisa hidup, Mas, tapi bawa ke sini ternyata hidup. Berarti ya. Berarti ini kalau ini nyambung kita kali Mas Agus gitu.
Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya perkenalan singkat ya Bapak Ibu, karena saya baru di sini. Itu beberapa keluarga saya dari SDN 2 Bogor. Insya Allah Bapak Ibu sudah kenal, apalagi Mbak Indah sama Mbak Dia itu kenal banget tuh. Gitu ya. Jadi sehari-hari saya bertugas sebagai seorang guru kelas 6 di SDN 2 Bogor. Kemudian saya termasuk guru sing senengannya golek gawean. Pena-pena mulang terus akhirnya diajak temennya ikut CGP, akhirnya ikut CGP. Diajak temennya ikut kuliah, juga ikut kuliah. Entah besoknya diajak apa lagi, insya Allah saya ikut juga. Kayaknya senang banget ikut temennya kemana-mana gitu, kayaknya nama-nama itu penak gitu loh Bu. Oke, apalagi kalau ada jajannya barang gitu. Jadi saya di sini ikut CGP Angkatan 9 Bapak Ibu. Di kelas 3 ini ada Mas Agus, ada Mas Arif, mungkin ada yang lain juga dari rekan-rekan, bahkan ada beberapa yang sudah mengikuti ini di Angkatan 7 gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah di sini sebenarnya sudah pakar-pakar, nanti sharing mawon sebenarnya kegiatannya gitu. Kemudian selain sebagai guru, saya juga bendahara dan operator. Oke, kebetulan PNS-nya cuma saya Bu di sana. Terpaksa jadi sebenarnya. Jadi yang lain P3K, hanya saya. Alhamdulillah ini ketambahan satu guru sih juga sebagai PNS. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah temennya lulus ya ikut lulus lah Bu. Kari gede temennya saya ikut gitu ya. Sama kayak CGP juga ini kemarin sempat tanya Mas Agus, Mas udah melaksanakan aksinya atau Mas? Udah, saya sendiri malah belum gitu. Akhirnya diajak ke sini juga gitu, akhirnya untuk melaksanakan ini. Bapak Ibu, pada siang hari ini sebenarnya terkait dengan budaya positif itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, sebagai awalan dari budaya positif itu saya ingin mengajak dulu Bapak Ibu untuk melihat kembali sebenarnya apa tuh pendidikan itu. Apakah yang kita laksanakan setiap hari di kelas itu sudah termasuk pendidikan yang memanusiakan manusia seperti itu. Jadi kalau kita lihat sendiri Bapak Ibu, pendidikan itu adalah untuk menciptakan manusia yang merdeka. Nah, kenapa kok disebut merdeka? Karena sejatinya kadang ada pertanyaan, kenapa kita perlu belajar matematika di kelas? Dulu tuh saya masih ingat ketika belajar itu ditanya sama guru saya itu, Perang Diponegoro terjadi kapan? Perang Diponegoro terjadi habis maghrib, yaitu 1928. Tapi pada akhirnya pada kenyataannya saya bertanya, lah fungsinya ngeleng-ngeleng Perang Diponegoro kemarin buat apa dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau pendidikan di kelas, pembelajaran di kelas tidak diselaraskan dengan tujuan pendidikan sebenarnya, maka tidak akan sampai, tidak akan terwujud kalau kita itu sebenarnya mendidik anak-anak itu agar mereka selamat raganya, bahagia jiwanya sebenarnya. Ada hal penting selain monggo Bu. Nah ini termasuk salah satu mentor saya Bapak Ibu. Alhamdulillah sangatnya kata betul ST barang. Baik Bapak Ibu, kembali ke sini ya Bapak Ibu. Jadi tujuan awal dari pendidikan, tujuan intinya itu adalah agar anak-anak kita itu selamat raganya dan bahagia jiwanya. Kok nanti kita harus hafal rumus matematika, harus dapat nilai sekian, itu nanti belakangan Bapak Ibu. Yang penting fokus kita adalah anak-anak kita itu bahagia dulu. Anak-anak kita itu nanti menjadi pribadi yang merdeka seperti itu. Nah kemudian untuk bisa menciptakan kemerdekaan dalam diri anak-anak kita bisa memulainya dari pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi di dalam kurikulum merdeka, meskipun kita kelas 3, saya juga kelas 6 belum melaksanakan kurikulum merdeka, tapi ada beberapa materi muatan di kurikulum merdeka yang bisa kita terapkan di kelas Bapak Ibu. Salah satunya adalah yang dinamakan diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Diferensiasi itu adalah memodifikasi Bapak Ibu, biar perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran itu tidak saklek, tidak kaku, anak-anak dituntut ini, dituntut itu, tidak. Tapi kita modifikasi, kira-kira nanti bahan ajar yang cocok untuk anak-anak seperti apa, proses belajarnya juga seperti apa, apakah dibuat berkelompok, apakah dibuat nanti terjun ke masyarakat lewat wawancara atau yang lain. Dan termasuk produknya Bapak Ibu,
setelah anak-anak belajar nanti mereka menghasilkan produk apa, itu termasuk salah satu diferensiasinya. Ketika Bapak Ibu sudah menerapkan ini, insya Allah nanti pembelajarannya akan lebih menyenangkan bagi anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh mengajar itu hanya materinya ini loh, nanti kamu ketika sudah selesai harus mencapai ini loh. Tapi kita mengabaikan peserta didik kita. Apakah peserta didik kita sudah siap atau belum sebenarnya mengikuti pembelajaran itu. Jadi kalau kita lihat, kita perlu melakukan sebuah yang namanya bagaimana kebutuhan belajar siswa Bapak Ibu. Jadi kebutuhan belajar siswa itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Yang saya alami ketika di kelas 6 itu, ketika harus langsung mengajar matematika Bapak Ibu, ternyata beberapa peserta didik saya itu perkaranya belum lancar, pembagian belum lancar. Di kelas 3 mungkin mengalami hal serupa ketika harus mengejar materi yang banyak, ternyata siswanya materi-materi kelas sebelumnya belum menguasai gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang dinamakan kesiapan belajar. Maka kita perlu melihat ke situ juga Bapak Ibu. Jangan sampai langsung kita ajarkan materinya, yang terjadi apa? Anak-anak akan semakin terbebani gitu kan. Materi sebelumnya belum bisa, tiba-tiba udah ditambahkan materi berikutnya. Maka kita perlu melihat kesiapan belajar anak-anak. Kalau perlu kita mengulas kembali materi sebelumnya Bapak Ibu. Kemudian kita juga perlu melihat minat anak-anak. Anak-anak itu ada banyak, tentu minatnya beragam Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang sukanya kegiatan yang berupa menyanyi atau berbicara, mungkin ada yang suka kegiatannya cenderung terkait dengan praktek atau hal-hal yang berkaitan dengan alam. Jadi minatnya tentu semakin banyak anaknya, semakin banyak minat yang harus kita penuhi di dalam kegiatan belajar. Kemudian yang terakhir adalah profil belajar Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kalau kita bagi sebenarnya kayak belajarnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah audio, yang kedua adalah visual, yang ketiga adalah psikomotor atau kinestetik bahasanya. Jadi kayak praktek, melakukan suatu kegiatan yang banyak berupa kegiatannya itu merupakan psikomotor. Nah, visual contohnya seperti ini, ketika menggunakan poster, menggunakan LCD proyektor, menggunakan beberapa bahan belajar yang tertempel di kelas seperti di kelas ini kelas 1 ya Bu. Nah, ini juga sudah merupakan visual seperti ini visual. Kemudian audio contohnya ketika anak kita ajak nyanyi, kita ajak bicara, ketika dia sudah di kelas tinggi mungkin bisa untuk tampil di depan teman-temannya, itu termasuk audio. Nah, beberapa anak yang gaya belajarnya itu audio, ketika kita mengajarnya terus-menerus dengan visual, mungkin mereka akan merasa bosan Bapak Ibu. Jadi kita perlu paling tidak ada variasi dalam mengajar kepada anak-anak. Nah, salah satu untuk menggali sebenarnya kebutuhan belajar siswa itu, kita bisa menggunakan yang namanya asesmen diagnostik Bapak Ibu. Jadi suatu semacam kayak instrumen yang nanti bisa kita terapkan kepada anak-anak cuma untuk menggali sebenarnya apa sih yang dia sukai, apa sih yang tidak dia sukai, seperti apa toh gaya belajarnya, apakah dia suka menggambar, apakah dia suka bernyanyi, kemudian nanti hal-hal terkait dengan karakteristiknya kayak hobi dan lain-lain. Nah, di sini tuh saya sudah memasukkan Bapak Ibu kayak nah ini salah satu contoh asesmen diagnostik yang bisa digunakan di kelas Bapak Ibu. Ini kebetulan dulu ketika masa COVID ya Bapak Ibu harus belajar jarak jauh. Saya tidak tahu kebutuhan belajar siswa seperti apa karena begitu perpindahan kelas ternyata harus belajar jarak jauh. Nah, bisa juga menggunakan ini. Dulu sempat saya print Bapak Ibu, saya jilid, kemudian saya bagikan kepada anak-anak. Isinya cuma anak-anak diminta untuk menceritakan seperti apa tuh dirinya, gitu kan. Kadang anak-anak itu ada yang agak malu ketika suruh ngomong sama gurunya, ngomong sama temennya, tapi ketika menuliskan di instrumen seperti ini mereka akan lebih leluasa karena nanti yang baca paling cuma gurunya gitu kan. Jadi tidak malu sama teman-temannya gitu Bapak Ibu. Kemudian seperti apa kegiatannya ketika di rumah. Kemudian siapa sih teman-teman yang disukainya gitu kan. Di sekolah itu kan kadang ada beberapa anak itu yang membuat kelompok-kelompok kecil teman dekatnya. Nah, itu bisa kita manfaatkan ketika anak-anak sudah bisa menyebutkan teman yang dia sukai, bisa kita kemas dalam bentuk pembelajaran berkelompok Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ingin membangun kesetaraan, bisa kita pecah dengan teman-teman yang sebelumnya tidak dia kenali, dia terlalu dekat, kita pasangkan dengan teman yang mungkin agak tidak sering berkomunikasi sehingga nanti bisa menciptakan teman-teman yang lain juga bagi dia seperti itu. Kemudian bagaimana keluarganya, karena mau tidak mau kita
dalam mendidik itu harus berkomunikasi dengan keluarganya di rumah nih Bapak Ibu. Tidak mungkin kita sebagai sekolah ketika di kelas murni menjadi salah satu faktor pendidikan bagi anak, tidak mungkin. Semuanya pasti terlibat dengan faktor-faktor yang lain termasuk keluarga di rumah. Seperti apa ayahnya nanti dia biarkan bercerita. Kadang di sini nanti kita akan dapat ini Bapak Ibu, hal-hal yang kadang bikin gurunya itu kaget, ternyata ibunya kayak gini, ternyata ayahnya seperti ini. Tapi itu menjadi hal yang penting kita ketahui Bapak Ibu, karena ketika kita tahu bahwa anak itu menceritakan ayahnya seperti ini, ibunya seperti ini, kadang ada permasalahan di keluarganya, maka kita perlu hadir di situ sebagai sosok orang tua di sekolah. Kita rangkul anak-anak kita biar dia siap untuk belajar di sekolah gitu Bapak Ibu. Tidak jarang beberapa anak yang mengalami broken home di rumah itu justru tertekan juga di sekolah. Makanya perlu adanya asesmen diagnostik untuk mengetahui hal seperti ini. Sama juga dengan ketika di sekolah, siapa tahu yang dia sukai gurunya gitu Bapak Ibu. Kemudian hal-hal yang lain kayak seperti apa dirinya di tahun-tahun sebelumnya, kemudian nilai rapot yang dia inginkan itu sepertinya berapa nilainya, langkah-langkahnya seperti apa. Ini salah satu contoh asesmen diagnostik yang bisa digunakan untuk menggali informasi tentang kebutuhan belajar anak-anak itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya setelah tentang yang tadi itu Bapak Ibu tentang pendidikan yang seharusnya ada di kelas-kelas kita, di ruang-ruang lingkup kecil kita, maka saya mulai mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam sebuah materi utama yang namanya adalah budaya positif. Seperti yang saya ceritakan tadi, kenapa kok penting budaya positif? Kalau kita membangun sekolah yang menuju ke arah yang berkelanjutan Bapak Ibu, maka kita perlu menanamkan hal-hal yang membudaya, termasuk hal-hal yang positif gitu Bapak Ibu. Tidak mungkin sekolah akan bisa tumbuh maju ketika hal-hal yang menjadi membudaya di situ merupakan hal yang negatif gitu Bapak Ibu. Nah, di budaya positif yang pertama itu adalah disiplin positif Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu merupakan semacam pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak untuk mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak-anak tanpa kita minta, tanpa kita peringatkan, nanti anak-anak itu akan sadar secara sendiri Bapak Ibu bahwa yang dia lakukan itu bertolak belakang dengan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang sudah kita sepakati secara bersama-sama Bapak Ibu. Contohnya kayak misalnya ketika kita memiliki peraturan diminta menggunakan helm. Bapak Ibu tadi kesini pakai helm? Pakai. Kira-kira pakai helmnya biar apa Bapak? Pak Katwan pakai helm biar apa Bapak Ibu? Biar tidak panas. Kadang ada juga biar nanti tidak ditangkap polisi. Padahal sebenarnya ada yang lain Bapak Ibu. Yang lain itu apa? Biar itu adalah keselamatan. Jadi nilai keselamatan itu sebenarnya menjadi disiplin diri Bapak. Oh ya, nanti kalau tidak pakai helm di jalan kena apa-apa, itu kembali ke diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah bisa menerapkan disiplin positif, nanti anak akan bisa bertanggung jawab bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata bertolak belakang dengan nilai kebajikannya gitu Bapak Ibu. Kemudian dengan disiplin siswa dapat memahami dan menyadari tindakannya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian dengan disiplin positif itu nanti anak akan terpancing motivasinya Bapak Ibu. Jadi motivasi internal bukan eksternal, karena sebenarnya motivasi itu dibagi jadi dua, ada internal ada eksternal. Jadi anak tidak akan lagi berbuat untuk menghindari hukuman, tidak lagi berbuat untuk biar mendapatkan pujian dari teman atau dari gurunya, tapi secara dalam kesadaran dirinya berlaku yang baik hanya memang benar-benar dari dalam dirinya gitu Bapak Ibu. Nah, di sini berkaitan dengan motivasi perilaku. Jadi kalau dari eksternal itu kayak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau ada beberapa Bapak Ibu guru, saya pun pernah gitu kan memberikan penghargaan kepada peserta didik kita. Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Ya. Tapi apakah jangka panjang itu bagus? Tidak tahu juga. Nanti kadang ada anak tuh, ayo anak kita belajar ini. Nanti hadiahnya apa Pak? Mereka nggak ada hadiahnya. Males nggak ada hadiahnya. Termasuk salah satu efek negatifnya gitu Bapak Ibu. Jadi ketika motivasi yang muncul hanya melulu karena penghargaan atau eksternal, nanti berakibat anak seperti kayak terlalu bergantung terhadap penghargaan atau imbalan nanti akan didapatnya gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dari motivasi ini yang paling penting adalah motivasi internal dari yang disiplin positif tadi Bapak Ibu.
Jadi ketika kita sudah bisa menanamkan ini ke dalam diri anak akan secara sendirinya bisa melaksanakan apa kewajibannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ketika anak-anak melakukan suatu hal di dalam kelas, Bapak Ibu, terkadang itu kita melihat anak itu kayak berbuat nakal, asik sendiri, ramai sendiri. Nah, sebenarnya itu ada alasannya, Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta anak itu mau berbuat seperti itu. Terkadang kita yang tidak memahami, kenapa kok kamu ngomong sendiri ketika Pak Joko ceritakan, kenapa kok kamu menakali temanmu? Sebenarnya ada alasannya, Bapak Ibu, yaitu adalah bahwa anak itu sudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi menurut teori bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, yang ketiga adalah penguasaan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi ketika anak kita itu berbuat, mungkin ketika kita sedang mengajar terus dia terlihat bosen gitu kan, bosen akhirnya ngorek-ngorek sendiri di kertas, pernah mendapati gitu Bapak Ibu? Nah, sebenarnya anak kita itu sedang memenuhi salah satu kebutuhannya, yaitu adalah kesenangan. Dia lebih senang dengan belajar yang atraktif atau yang menarik gitu kan Bapak Ibu. Jadi dia tidak cocok dengan gaya mengajar kita. Kita perlu variasi. Nah, jadi beberapa perilaku anak-anak itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan ini, Bapak Ibu. Terkadang ada anak yang cuma diem aja, bahkan ada anak yang ingin mendapatkan perhatian gitu kan, terus sering berbuat nakal, sering berbicara keras gitu kan, atau sering ngorek-ngorek papan tulis hanya untuk mencari perhatian dari gurunya. Setelah kita telisik, mungkin dia tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang di rumah, Bapak Ibu. Dari beberapa keluarga yang mungkin asik bekerja atau fokus dengan HP ketika di rumah. Nah, salah satu pelariannya adalah dia ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang itu di kelas. Maka tujuan kita ketika kita memahami kebutuhan ini, kita nanti bisa nih, oh ternyata anak kita tuh membutuhkan ini. Oh anak kita tuh sedang berperilaku seperti itu, ternyata dia sedang membutuhkan sebuah kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Jadi kita tidak lagi melihat anak-anak ketika berbuat hal yang nyeleneh atau aneh itu, kita tidak melihat, oh kamu kok nakal banget sih, oh kamu kok kayak gini sih, nggak sesuai dengan seharusnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi, ternyata dia membutuhkan beberapa hal yang alami, Bapak Ibu, di dalam itu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang berbuat seperti tadi, Bapak Ibu, kita tuh memiliki sebenarnya posisi kontrol. Jadi kalau sebelumnya saya tuh pernah ketika dapat anak yang berbuat yang nakal, pasti langsung didatangi, dimarahi. Kamu itu kayak gini, konsekuensinya apa? Harusnya apa? Terkadang kita seperti itu, langsung menuju ke permasalahannya ya Bapak Ibu. Kamu kok nggak pakai topi ya? Kamu nggak pakai celana? Rasanya gimana? Jadi itu sudah ada posisi kontrol, Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru itu ada posisi kontrol yang bisa diambil. Yang pertama adalah penghukum, yang kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang berikutnya adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, sebenarnya posisi kontrol ini menentukan sejauh mana nanti peserta didik kita itu bisa memecahkan masalah dari apa yang sudah dia perbuat, Bapak Ibu. Kalau kita hanya memarahi anak, kamu nggak pakai seragam yang sesuai dengan jadwal misalnya, terus kita marahi, terus besok lagi jangan diulangi lagi. Akhirnya anak akan merasa dirinya menjadi seorang yang gagal, tidak tertib gitu kan. Muncul perasaan takut di dalam dirinya. Tetapi anak tidak akan mendapatkan pelajaran, tidak akan mendapatkan pemecahan masalah dari apa yang telah dialami. Kita tidak menguatkan karakternya dalam bahasanya, Bu. Jadi pentingnya posisi kontrol yang kita terapkan itu adalah mengarah ke situ sebenarnya. Jadi kalau kita menghukum itu ya menghardik, ya, menunjukkan siapa yang berkuasa di situ. Ketika ada anak yang datang terlambat misalnya, langsung kita hardik, langsung kita marahi gitu kan. Perasaannya seperti sadis gitu gurunya. Biasanya guru-guru yang laki-laki sih biasanya Bapak Ibu di sekolah itu ya, yang kelihatan garang gitu kan, badannya besar, kumisan, bremesan. Oh, biasanya gitu Pak, saya dulu gitu. Ketika belum di dekat itu udah takut dulu. Nah itu adalah posisi penghukum. Jadi biasanya dia akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan melaporkan kepada orang kamu. Kalau kamu tidak mau gini, besok gak usah berangkat lagi lah. Nah hasilnya apa Bapak Ibu? Kita itu sedang membentuk anak-anak yang memiliki pribadi pemberontak sebenarnya. Nanti di lain waktu anak-anak akan melakukan hal yang serupa gitu kan.
dan juga pendendam. Sama guru yang itu gak mau ada. Sama guru yang itu besok naik kelas sama guru yang itu, saya pengen tetap di kelas ini aja lah. Terkadang menyalahkan orang lain juga Bapak Ibu. Ini gara-gara temanku Pak, ini gara-gara ini gitu kan. Padahal itu murni kadang karena perbuatannya sendiri, tapi karena saking takutnya akhirnya mencari alibi gitu nih Bapak Ibu. Ini adalah posisi penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah gitu kan. Berceramah yang lama gitu kan. Bapak itu kecewa ya sama kamu. Kamu itu udah dikasih tahu berkali-kali masih aja. Kamu itu sudah mengecewakan semua orang di sini. Yang terjadi apa Bapak Ibu ketika kayak gitu? Nanti anak akan ketika melakukan hal serupa dia akan menyembunyikan karena takut ya tadi tuh mengecewakan dari orang-orang yang mengajar dia itu. Dia merasa bersalah. Kemudian kadang menyangkal, tidak Pak, saya tidak melakukan ini Pak, gitu kan. Dan akhirnya berbohong juga. Maka yang terjadi adalah anak-anak kita tidak tumbuh seperti apa kita harapkan, tapi menjadi pribadi-pribadi yang sebenarnya negatif gitu. Kemudian yang ketiga adalah teman. Ini juga kadang diterapkan oleh Bapak Ibu. Kadang saking dekatnya sama siswa gitu kan, kita membuat alasan-alasan ketika misalnya anaknya itu mencontek. Kamu mencontek ya? Iya. Ya sudah, nggak apa-apa lah ya. Susah dong pelajarannya gitu ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantulah. Lakukanlah demi Bapak Ibu gitu. Kita terlalu dekat dengan anak itu juga ternyata menyebabkan ketergantungan Bapak Ibu. Nanti ketika anak itu melakukan kesalahan, Pak enak ya, hukum nggak terlalu berat ya. Gak apa-apa lah ini terlambat sedikit, gak apa-apa lah ini garap sak-saknya, nggak dimarahin ya. Pernah kayak gitu Bapak Ibu? Nah yang terakhir adalah pemantau Bapak Ibu. Di posisi pemantau ini kita beracuan kepada konsekuensinya. Jadi menghitung dan mengukur ketika anak misalnya berbuat kesalahan, konsekuensi apa nih yang sudah kamu langgar gitu kan. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, akibatnya ini loh kalau kamu kayak gini nih. Jadi ketika anak melakukan itu nanti dia akan ketika lewat di depan gurunya dia langsung posisinya berbeda banget gitu. Jadi pribadinya langsung kayak pendiam karena diawasi gurunya gitu kan. Kemudian tadinya asik ngobrol sama temennya, ketika gurunya lewat langsung diem semua gitu kan. Ini karena saking melekatnya gitu kan posisi pemantau yang dipakai oleh guru tersebut gitu. Jadi lebih ke konsekuensinya apa yang sudah kamu lakukan gitu. Nah ini adalah posisi yang paling ideal Bapak Ibu ketika diambil oleh guru yang mendapati peserta didik yang melakukan hal-hal yang terkadang berkebalikan dengan nilai kebajikannya. Itu adalah manajer ya. Jadi manajer itu tidak hanya di kantor-kantor, tapi bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di dalam kelas. Jadi seperti apa toh manajer itu? Yang pertama adalah manajer itu dia bertujuan untuk menguatkan watak atau karakter yang positif pada anak Bapak Ibu. Jadi tidak lagi langsung kesalahannya yang dirujuk, pribadinya yang kita tuju tidak, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa toh yang diyakini, nilai keyakinan apa toh, kayak misalnya kenapa toh kok kamu pakai helm, cerah nih loh, apa toh pakai helm gitu. Jadi kita akan uji keyakinannya dulu Bapak Ibu. Kemudian kalau kamu misalnya dia melanggar ya, kalau kamu meyakininya, besok mau nggak kamu memperbaikinya gitu. Nah, nanti di situ anak-anak akan merasa, oh iya ternyata itu kembali ke dirinya Bapak Ibu. Itu motivasi internalnya akan muncul sehingga pribadi yang kita ajar adalah pribadi yang bisa menunjukkan perubahan Bapak Ibu, tidak lagi berlaku hal yang serupa. Kalau sebelumnya di posisi sebelumnya anak-anak hanya ketika gurunya lewat terus berubah cara berbicara dengan teman cuma diem gitu kan. Tapi kalau ini mereka akan lebih sedikit natural gitu Bapak Ibu, ketika dengan ngobrol dengan teman ya ngobrol biasa aja, karena gurunya tidak lagi menyalahkan apa yang telah ia lakukan, tapi lebih ke pemecahan masalahnya gitu Bapak Ibu. Kemudian ini posisi kontrolnya tidak terlalu terlihat ya Bapak Ibu. Sebenarnya itu adalah guru melakukan kerjasama dengan siswa ya, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka. Jadi siswa yang kita ajar, apa nih yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat misalnya. Jadi anak diajak untuk bertanggung jawab di situ. Kemudian mengacu pada sebenarnya restitusi, yaitu menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta berkeberhasilan dalam diri mereka. Jadi kenapa kok dinamakan restitusi? Karena tujuannya adalah biar peserta didik kita itu bisa mengontrol diri mereka sendiri sesuai dengan keyakinan yang disepakati bersama. Nah ini contoh bagaimana penggunaan posisi kontrol dari
tidak kedengaran sambil dilihat nggak apa-apa ya Bu. Tapi tulisannya ada kok Bapak Ibu. Pasti sering pakai speaker di sebelahnya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jalan apa? Tiap 15 menit tak? Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini posisi teman Bapak Ibu, ya diambil posisi kontrolnya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh bagaimana penggunaan posisi kontrol serang guru. Kalau kita ngeliat kasihan sama Narennya ya, dipanggilin terus 5 kali. Tapi dari video ini Ibu bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat mana posisi kontrol yang paling baik yang bisa digunakan oleh guru ketika menghadapi siswa yang ternyata mungkin terlambat kalau contohnya kalau di video tadi, atau mungkin berbuat hal-hal yang menurut kita itu nakal gitu ketika di dalam kelas. Jadi kita bisa memberikan anak itu menjadi perubahan karakter yang lebih baik, bisa juga mengajak anak itu menjadi
manajer bagi dirinya sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, untuk memulai itu Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu perlu membuat semacam keyakinan di kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Jadi ada berbagai macam cara untuk membuat keyakinan di sekolah. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak untuk saling berpendapat, jadi bercurah pendapat gitu Bapak Ibu. Kira-kira apa nih yang bagus kita terapkan di kelas kita sebagai kesepakatan? Misalnya kayak diperbolehkan berpendapat, atau misalnya kayak beberapa usulan misalnya boleh ke belakang atau hal yang lain. Nah, dari beberapa peraturan itu nanti kita ambil keyakinannya. Kayak misalnya kayak tadi itu kenapa kok perlu pakai helm gitu. Kenapa kok perlu berpendapat? Nanti kita ambil nilai keyakinannya apa. Kalau dipakai helm misalnya ternyata keselamatan seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari keyakinan ini nanti kita bisa gunakan untuk mengambil posisi kontrol yang bisa kita gunakan kepada peserta didik kita. Jadi dari keyakinan nanti bisa kita terapkan semacam namanya segitiga restitusi Bapak Ibu untuk menghadapi peserta didik kita itu yang melakukan hal yang berkebalikan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Nah, sebenarnya di segitiga restitusi itu ini Bapak Ibu, nggak kelihatan ya? Karena memang kecil nggak apa-apa ya. Di sekitar restitusi itu sebenarnya ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita kalau kita langsung menyalahkan anaknya, itu sebenarnya kita sedang menghancurkan identitas anak-anak Bapak Ibu. Jadi kita perlu stabilkan. Nggak apa-apa kamu berbuat salah. Dulu Bapak lebih parah malah. Jadi kita perlu stabilkan mungkin dengan cara yang baik ya Bapak Ibu, jangan dengan cara yang seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian yang kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Kamu sudah berbuat ini nih, apa tuh keyakinan yang sudah kamu langgar gitu kan? Bagaimana tuh? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan seperti tadi. Setelah anak-anak sudah paham dengan keyakinannya, ternyata perbuatan yang salah itu bertolak belakang dengan keyakinan, kita ajak anak untuk kira-kira apa yang bisa diperbuat gitu kan, untuk mengatasi sebagai restitusi dari kesalahan yang sudah dia perbuat gitu Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya ada bagaimana contoh penerapannya juga Bapak Ibu sebagai restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah.
bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Terlihat di sini, siswa itu tidak merasa tersakiti, tidak merasa bersalah, tidak merasa menganggap dirinya adalah orang yang gagal gitu ya. Jadi ada semacam langkah pendekatan yang lebih membuat nyaman bagi anak-anak kita. Dan juga yang paling penting adalah kita menguatkan karakter anak menuju arah yang lebih baik, Bapak Ibu. Kita mengajak anak untuk menjadi pribadi yang positif dan juga bisa memecahkan masalah dari perbuatan yang telah ia lakukan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi? Ini adalah salah satu atau akhir dari materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya terima kasih sekali. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas kesempatannya. Nah, sebenarnya dalam aksi nyata ini harusnya 60 menit ya Bapak Ibu, tapi nanti di sesi berikutnya nggak apa-apa, kan masuk kegiatan sharing ya, sharing gitu nggak apa-apa ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini sebenarnya sudah menerapkan ketika di kelas ya Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang sudah pernah dilakukan sebenarnya dan masuk. Oh ternyata itu yang dinamakan diferensi. Oh saya pernah ya dulu kayak gitu. Nah hal itu yang pernah saya alami ketika saya ngikut CGP Bapak Ibu. Jadi beberapa hal di CGP itu sudah pernah dilakukan, bukan hal yang baru sebenarnya. Termasuk diferensiasi itu bukan pendekatan yang baru, itu udah ada lama Bapak Ibu, bagaimana cara mengajar sebenarnya. Nah di sesi berikutnya saya sangat berharap sekali dari Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan umpan balik, penguatan ya kan, kritik dan saran, atau jika ada yang perlu didiskusikan bisa kita diskusikan di forum ini gitu nih Bapak Ibu. Demikian saya akhiri dari materi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Harjoko yang sudah memberikan inti kita pada siang hari ini. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Harjoko tadi, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ngomong narasumber masih di sini ya, jauh-jauh ya. Nanti bisa buat menambah. Oke, monggo. Bapak Ibu. Ya. Oh ya, menambah durasi loh Bu. Iya, menambah lebih panjang. Di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya pada Bapak Harjoko. Materi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Dan di sini saya ingin mengapresiasi aksi nyata Bapak. Kemudian saya ingin bertanya, mungkin komentar slide-nya yang tadi untuk yang posisi kontrol itu Pak. Saya sangat tertarik sekali dengan mesin bungok-bungok ini Pak. Yang posisi 5 kontrol tadi. Ya, soalnya aku lagi galak. Ini ya. Pun Pak, di situ saja Pak. Boleh hilang. Di sini posisi kontrol seorang guru nih Pak. Kebetulan kemarin saya Bapak Ibu saya juga CGP kemarin di Angkatan 7 kami juga menerima materi ini. Mungkin dari Bapak Arjoko tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik sekali. Kemudian juga disertai video ya Bapak Ibu, biar nek guru ki nek bengok-bengok itu bagaimana kalau kita itu di posisi penghukum, kita sebagai penghukum menghukum anak sampai anak itu merasa bersalah gitu. Kau kira banget yang ini nggak tadi gitu. Itu sebagai penghukum jadi anak merasa bersalah. Kemudian yang kedua itu ada pembuat merasa bersalah. Kau kira kata orang ini kamu sih bersalah itu harus kan gitu ya. Itu ketika kita di posisi sebagai pembuat merasa bersalah, anak itu dibuat merasa bersalah. Orang berapa dia aku galuh.
di sana nih Pak Kepala Sekolah murid terakhir mangkat ya kayak malah duduk-duduk dari itu membuat merasa bersalah ya. Dan kemudian yang berikutnya itu kita di posisi sebagai teman. Kalau yang saya merasa ya Pak, saya kalau di kelas tinggi itu kebetulan saya pernah mengajar di beberapa kelas mungkin ya. Kalau pengalaman saya, kalau saya mengajar di kelas tinggi itu saya lebih memposisikan sebagai teman. Jadi saya mengerti dunianya, begitu, bagaimana kehidupannya. Kadang saya juga, Pak Kapten, Bapak Ibu, saya juga mempelajari bahasa gaul mereka. Jadi, iya, jadi anjay, itu kan Kapten kamera. Jadi itu kan bahasa yang tidak baik disampaikan di sekolah. Tapi anak-anak itu seperti itu. Nah, itu bagaimana menghilangkan itu dengan bukan menghukum mereka, bukan membuat mereka merasa bersalah, tapi kalau saya di situ di posisi sebagai teman. Lain yang menurut kok rasanya rapi nak ya, nah itu bagaimana kalau untuk di kelas tinggi, tapi kalau untuk di kelas rendah mungkin saya akan berbeda sikap. Nah itu untuk yang kembali lagi yang disampaikan Pak Joko tadi, untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berikutnya itu posisi pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah di sini pengapunten Pak Joko ini kalau boleh menambahkan, jadi kalau untuk menghukum dan membuat merasa bersalah itu auranya negatif Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu ada di posisi penghukum dan membuat merasa bersalah, itu posisi kontrolnya negatif. Ini kalau ini catatan. Kemudian kalau untuk posisi teman dan pemantau, ini juga ini posisinya positif. Jadi yang tiga ini bernilai positif. Namun kalau untuk yang terakhir ini positifnya yang bernilai lebih lagi, karena kita mengendalikan kontrol diri kita dan juga kita melatih kontrol diri siswa. Begitu Pak Joko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang sangat keras sekali buat Ibu Minta Pak ya, tambahan yang cukup memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi ya dari tadi ke 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru gitu. Ada tambahan lagi Bapak Ibu guru? Mas Agus mau sih. Karena baru 50 lah. Masih kurang. Karena minimal itu 60. Oh, 60. Untuk umpan balik dari apa yang disampaikan oleh Pak Joko, Pak Joko ini mungkin pun bosan ya, jadi satu kelas, satu kelompok, dan ketika rukol, terus kita satu kelompok itu saya diberikan kelompok Ian. Bukannya niat membantai, tapi pun memang itu harus kami tanyakan, itu harus kami sampaikan. Jadi pripun bukannya niat mau membantai, tapi memang butuh pertanyaan kritis untuk menghidupkan suasana diskusi yang lebih baik. Dari posisi kontrol sama persis yang disampaikan oleh Bu Dwi Lasmi tadi. Dari kelima posisi kontrol itu sebenarnya setiap manusia punya kecenderungan masing-masing. Jadi tidak bisa diubah langsung dari penghukum jadi manajer, nggak bisa. Nanti selama ini sebelum kita mengenal teori ini kita punya kecenderungan masing-masing. Dan kadang tidak merasa salah setelah melakukan itu. Semua punya kecenderungan masing-masing, dari entah itu dari penghukum sampai ke manajer. Jadi yang diharapkan dari teori ini, posisi kontrol ini, kita menempatkan diri sebagai manajer atau pemantau. Jadi dua terakhir ini seperti yang disampaikan Bu Dwi Lasmi tadi, yang atas niku itu punya istilah Mbak Dwi Lasmi aura negatif. Nah yang bawah-bawah semakin ke bawah itu semakin positif. Jadi setelah kita menerima teori dan penjelasan dari Pak Joko tadi, kita bisa menempatkan diri kita, memposisikan kita ke posisi yang lebih baik. Jadi setelah ini diharapkan kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa kita agar terselesaikan. Jadi titik fokus kita itu di solusi. Setiap ada masalah, titik fokusnya di solusi. Kemudian yang kedua tentang segitiga restitusi.
di segitiga restitusi niku nggih hasil diskusi kami di pembelajaran kami di CGP dengan Pak Joko juga, bahwa pelaksanaan ini sebenarnya tidak hanya dilakukan, diterapkan kepada anak-anak, mungkin nanti juga bisa dalam konteks yang berbeda bisa diterapkan ke teman atau rekan sejawat. Cuma yang dilibatkan juga lebih, okay? Misalnya untuk menerapkan siswa mungkin kita bisa turun langsung, tapi untuk ketika ada masalah dengan teman mungkin kita bisa melibatkan atasan atau yang lebih atas lagi. Jadi segitiga restitusi ini pelaksanaannya luas. Kemarin juga sempat dibahas tentang segitiga restitusi ini. Apakah ketiga-tiganya harus dilaksanakan? Sebaiknya iya. Walaupun nanti misalnya pada kesempatan yang atau konteks yang berbeda cuma bisa dilaksanakan yang 1 dan 3, itu juga tidak dipermasalahkan. Yang penting solusinya tercapai. Dan di solusi ini tidak hanya dari satu arah, dari satu pihak, tapi juga dari pihak yang berbeda, yaitu dari kita gali solusi dari murid, kita juga memberikan tambahan. Jadi antara guru dan murid sama-sama punya andil berpartisipasi dalam menentukan solusi-solusi tentang masalah yang sedang dihadapi siswa. Begitu kurang lebihnya umpan balik atau feedback dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali ke Mas Arief, saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu dari rekan-rekan yang sudah memberikan umpan balik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang menjadi bahan diskusi kita di sini sedikit banyak bermanfaat bagi Bapak Ibu, bisa diterapkan di kelas masing-masing, bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk sekolahnya masing-masing. Sekali lagi saya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Arief. Ya, terima kasih kepada Pak Agus, Pak Joko untuk tambahannya tentang tadi penjelasan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apakah sudah sampai di sini untuk materi kita atau ada tambahan lagi yang mau didiskusikan? Dari baru? Nggak ada. Mungkin mau melengkapi dari CGP yang terdahulu. Ya, nggak ada ya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini bisa saya simpulkan, kita sebagai guru, intinya kita sebagai guru harus bisa menjadi pegadian, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi kita mengatasi masalah penyimpangan siswa diharapkan tidak menimbulkan masalah lagi gitu ya. Kita menyelesaikan dengan tadi segitiga restitusi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, acara kita demi acara sudah kita lalui. Mudah-mudahan materi kita untuk siang hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dalam bekerja, terutama menghadapi anak didik kita. Ya, kita yakin bahwa anak didik kita itu mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri. Mari kita optimalkan keistimewaan mereka. Selanjutnya sebelum ditutup waktu saya serahkan kepada Ibu Bendara. Sudah siap untuk laporannya, Deren? Siap, oke.